Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini temanya unik dan menarik banget. Gue paling suka tema-tema kayak gini, yaitu rekomendasi film 3 film cinta yang lebih sakit dari cinta beda agama. Jadi cinta beda agama tuh nggak ada apa-apanya sama 3 film ini. Gue yakin kalian bisa baper, kalian bisa ngerasa relate juga untuk yang LDR gitu, cinta beda agama, budaya dan lain sebagainya. Di sini dikemas secara unik dan menarik banget gitu. Yang pertama itu ada The Space Between Us gitu. Dari judulnya juga udah ketahuan kalau yang LDR cuma Jakarta Bekasi gitu. Itu nggak akan biasa aja lah gitu. Kalau ini The Space Between Us antara Mars dan bumi gitu. Nah ini menarik banget. Genrenya itu romance sci-fi. Jadi didirect sama Peter Chelsom dan castnya itu ada Gary Oldman, ada Asa Butterfield gitu. Dan ini adalah castnya juga bener-bener terkenal juga ya. Untuk Gary Oldman pun di sini berperan sangat baik banget. Perasaan gue setelah nonton ini salah satu drama romance favorit gue. Karena menurut gue bener-bener premisnya itu unik, premisnya menarik. Dan setelah gue nonton film ini pun rasanya tuh kayak relate aja gitu. Relate. Gue belum pernah ya pacaran sama orang Mars gitu. Tapi maksudnya relate dalam arti tuh yang LDR dan lain sebagainya tuh bener-bener bisa kerasa banget di sini. Jadi bercerita tentang astronot perempuan yang memimpin ekspedisi untuk pergi ke Mars. Dia terbang naik roket dan ternyata di pertengahan itu gue lupa deh, jarak antara bumi ke Mars itu kan jauh banget. Jadi dia butuh waktu berapa bulan ya? 7 bulan kalau nggak salah. Jadi itu pas di bulan ketiga ketahuan kalau astronotnya itu hamil gitu. Jadi dia harus melahirkan. Dan pilihannya 2, dia balik ke bumi atau lanjut ke Mars. Kalau balik ke bumi resikonya cukup tinggi karena bener-bener dia tuh gravitasinya udah zero gravity dan takutnya dia nggak bisa pas ke bumi itu bener-bener hidup gitu. Dan akhirnya benar. Jadi hidup si anaknya ini, si Asa Butterfield ini, dia tuh harus hidup di Mars, nggak bisa hidup ke bumi. Sedangkan dia ketemu cewek di satu aplikasi, mungkin bukan aplikasi dating apps ya gitu, dan dia akhirnya ketemu. Nah dia tuh suka nih, saling suka, dan dia harus mengejar lah mencari ayahnya yang ada di bumi gitu. Pas dia datang ke bumi dia cuma bisa hidup beberapa hari, dan itulah perjuangannya dia. Itu seru banget, bener-bener kena banget, suka banget gue. Dan satu quotes yang menariknya lagi adalah nih, mungkin gue sebutin ya, dia tuh suka nanya hal favorit apa sih yang lu suka dari bumi. Banyak orang jawab beraneka macam dan satu ceweknya ngomong yang gue suka dari bumi itu lu gitu. Gila, itu baper banget. Gue langsung kayak wah gila, ini salah satu film romance favorit gue, The Space Between Us. Selanjutnya itu ada The Big Sick. The Big Sick ini diambil dari kisah nyata dan punya cerita yang sangat amat menarik gitu. Nah dia itu kisah nyata dari Kumail Nanjiani. Jadi dia tuh adalah stand up komedian gitu, dan gue juga kaget baru tahu juga di tahun belum lama gue nonton The Big Sick, ternyata dia juga yang nulis, dia juga yang main. Dan ini bercerita tentang seorang Pakistan, warga Pakistan yang hidup di Amerika, dimana culture-nya itu Pakistan pasti dijodohin gitu. Terus dia harus rajin beribadah, terus dia harus jadi dokter dan lain sebagainya. Tapi si Kumail ini punya beda gitu. Dia tuh pengen ngejar cita-cita sebagai stand up komedian gitu. Dia pengen jatuh cinta sama cewek yang emang dia pilih gitu. Sedangkan keluarganya atau culture keluarganya di mana kalau lu nggak nurut gitu, kalau lu nggak mau dijodohin, lu bakal dikeluarin dari keluarga, lu nggak bakal dianggap sama keluarga lu sendiri gitu. Nah Kumail nih ada pergolakan batin antara cewek yang dia suka sama keluarga yang dia sayang gitu. Nah ini yang menariknya adalah di sini si Kumail benar-benar memutuskan untuk menjadi stand up komedian, dan kata-katanya yang paling gue suka adalah dimana dia bilang, oke, gue akan ngejar cita-cita gue sebagai stand up komedian, tapi gue nggak akan pernah ninggalin keluarga ini gitu. Nah itu keren banget sih, itu keren. Dan satu yang paling ngena banget saat si Kumail tuh ngomong gini ke kedua orang tuanya, kayak kalau seandainya gue pengen ngikutin budaya Pakistan dan lain sebagainya, kenapa lu nggak bawa gue ke Amerika, dan kenapa gue nggak boleh ngikutin budaya Amerika dan lain sebagainya gitu. Bener-bener pergolakan batin yang kuat banget. Dan di situ dia harus melawan bukan cuma beda agama, dia harus melawan culture, dia harus melawan kedua orang tuanya, dan itu bener-bener sangat amat menyentuh banget dan sangat amat bagus gitu. Dan Kumail di sini menurut gue seorang stand up komedian yang berakting cukup baik. Bener-bener dikemas secara drama komedi, romance-nya dapet gitu. Bener-bener apa ya, salah satu film yang perfect. Gue nonton ini udah lebih dari 2 kali gitu, dan gue pasti kalau disuruh nonton lagi pun gue juga tetap mau. The Big Sick kalian bisa nonton
Itu tahun 2017. Trivianya nih menarik-menarik juga ya. Selain dibintangi sama Kumail, jadi si penulis naskahnya juga dibantu oleh istrinya, Emily gitu. Jadi ditulis sama kedua pasangan suami istri ini. Dan filmnya ini juga rilis di ulang tahun pernikahannya yang ke-10 gitu. Dan Emily nih, istrinya Kumail ini, dia tuh tiap di lokasi syuting saat adegan kissing antara Kumail dan Zukazan, bener-bener si istrinya tuh nggak mau lihat, dia kayak keluar dari lokasi syuting gitu, cemburu mungkin lah. Nah, itu tadi trivia-trivia menarik dari The Big Sick, wajib banget kalian tonton. Selanjutnya itu ada Time Traveler's Wife. Dari judulnya udah kelihatan kalau tadi udah ada beda planet, beda culture, sekarang beda waktu. Waduh, nih lebih berat lagi. Menurut gue Time Traveler's Wife ini sangat menarik, sangat unik, dan ini diperankan sama Eric Bana dan Rachel McAdams. Nah, ini Rachel McAdams ini sering banget main-main film-film drama romance yang terkenal-terkenal gitu, kayak The Notebook gitu, terus ada apa ya, The Vow, terus banyak lah, dia banyak banget, dan ini salah satu masterpiece dia juga menurut gua. Jadi bercerita nih ya tentang seorang pustakawan bernama Henry yang menderita kelainan genetik langka yang menyebabkan dia bisa bolak-balik melakukan perjalanan waktu secara tidak terkendali. Jadi ketika dia merasakan perasaan gundah, perasaan apa, itu bener-bener dia bisa langsung time travel entah ke masa lalu entah ke masa depan gitu. Dan salah satu yang dikunjungi dia adalah si Claire gitu, istrinya. Jadi ketika dia pergi ke masa lalu, dia ketemu Claire masih kecil yang itu calon istrinya. Ketika dia pergi ke masa depan, dia ketemu Claire yang udah tua, itu dia jadi istrinya. Jadi bener-bener si Claire ini ditreat untuk menjadi istri si Henry ini sendiri. Nah, ini menurut gue cukup menarik. Sebagai seorang yang suka time travel, ini jadi salah satu konsep yang unik gitu, dimana si sosok istrinya ini harus menunggu dan harus siap kehilangan sama si suaminya, karena kapan aja dia bisa ngilang. Sesimpel misalnya dia lagi jalan gitu bareng, terus si suaminya si Henry ini ngerasa gelisah, tiba-tiba dia ngilang gitu, tiba-tiba dia ngilang nggak tahu kemana, dan tiba-tiba balik 2 minggu setelahnya gitu. Dan yang balik pun belum tentu Henry yang ada di saat itu, bisa jadi Henry saat masih muda atau Henry saat udah tua gitu. Dan itu bener-bener istrinya sabar sih menunggu Henry dalam waktu yang nggak nentu, ditinggal kapan aja, tapi mereka berdua saling komitmen gitu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk punya anak. Nah, anaknya ini nih yang punya kelainan genetik dan beberapa kali keguguran, karena genetiknya pun sama, dimana anaknya tuh bisa ngilang aja gitu kapan aja yang dia mau. Jadi ketika hamil, lu bayanginnya lagi hamil, tiba-tiba dia anaknya si jadi time travel nggak tahu kemana gitu kan, keguguran gitu. Dan itu tantangannya, menariknya konfliknya ada di situ. Filmnya sebenarnya soft dan ya menurut gue enjoy untuk diikutin. Trivianya nih ya, menarik banget untuk Time Traveler's Wife. Jadi film ini diadaptasi dari sebuah novel fiksi romantis karya penulis Amerika Audrey Niffenegger yang rilis pada tahun 2003. Dan Adrian Brody itu salah satu pilihan utama sang penulis tadinya. Gua nggak kebayang ketika Adrian Brody jadi peran utama di sini, itu juga menjadi daya jual sih sebenarnya, karena yang kita tahu Adrian Brody kan aktor Oscar juga dan aktingnya cukup bagus. Tapi Eric Bana menurut gue cukup bisa menutupi isi dari Time Traveler's Wife ini sih. Nah, selanjutnya ini Steven Spielberg pernah menjadi apa ya, salah satu calon juga tapi gagal negosiasi gitu. Dan itu tadi trivia-trivia menarik dari Time Traveler's Wife. Dan itu tadi 3 rekomendasi yang bisa banget kalian tonton nih. Untuk cinta beda agama tuh aduh kalah coy. Kalian nonton 3 film ini dijamin baper lah gitu. Walaupun nggak mungkin terjadi juga sih ya, beda waktu, beda planet gitu. Kalau beda culture mungkin masih bisa gitu. Nah, gimana menurut kalian? Bisa langsung komen-komen aja di Movie Freak. Kira-kira rekomendasi apa lagi nih film yang lebih sakit dari cinta beda agama? Itu bisa langsung komen aja. Jangan lupa juga follow sosial medianya Movie Freak, ada di Instagram, Twitter, dan TikTok tentunya. Langsung aja ya, like, subscribe, komen gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!